Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki tahun baru 2021. Dengan semangat yang baru, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memulai kebaktian tahun baru kita pada hari ini dengan kita bersaat teduh. Kebaktian tahun baru ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah dalam kebaktian yang pertama di tahun 2021 ini, kita menaikkan pujian penghormatan, hormat bagi Allah. Haleluya persembahan. Haleluya persembahan, bawa kerajaan-Mu. Diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Nas pembukaan untuk kebaktian kita kali ini diambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai ke 24. Kita akan membacanya bersama-sama. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa.
Bapa dalam surga, dengan penuh ucapan syukur, kami datang ke hadapan Tuhan. Bersyukur karena kami boleh memasuki hari pertama di tahun 2021. Sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, mungkin kami sudah melalui 1 tahun yang tidak mudah untuk kami di tahun 2020 yang lalu. Tetapi ketika Tuhan izinkan kami memasuki tahun ini, kami percaya Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami, menuntun setiap langkah kami. Ampuni Tuhan untuk segala kesalahan yang kami lakukan sepanjang tahun yang lalu. Dan biarlah kami memasuki tahun 2021 dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Ingatkan kami, setiap kami melangkah supaya kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh lebih mengerti apa yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan dari kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kalau kami boleh datang berbakti di hari yang pertama di tahun yang baru. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, dan biarlah kami dipenuhi dengan rasa penyerahan kepada Tuhan, dan biarlah itu menjadi satu landasan yang kuat buat kami untuk melangkah memasuki tahun 2021. Satu hal yang Tuhan izinkan kami lakukan di tahun yang baru ini, di hari pertama tahun yang baru, yaitu datang kepada Tuhan dalam kebaktian, dan biarlah itu menjadi satu landasan yang kuat bagi kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan puji-pujian kami dan firman Tuhan yang akan kami terima nanti ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Marilah bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Malah kita menaikkan satu pujian yang menyatakan kerinduan kita untuk memuji rahmat dan anugerah Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini dalam 2 bait, yang pertama di dalam bahasa Indonesia dan setelah itu di dalam bahasa Inggris. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Interlude. I will sing all the mercies of the Lord forever. I will sing all the mercies of the Lord forever. I will sing all the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing
Malah kita bersatu hati membawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, dengan penuh ucapan syukur kami membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan kami boleh memasuki hari pertama, 1 Januari 2021. Tuhan sudah izinkan kami melalui 1 tahun 2020, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan hal-hal yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Tuhan, kami ingin memasuki tahun ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Kami rindu Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami supaya sepanjang tahun ini kami tidak berjalan di jalan yang salah. Kami boleh tetap ingat bahwa ada Tuhan yang menuntun kami, yang mengingatkan kami untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan juga untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami menyerahkan untuk program-program atau rencana-rencana yang sudah disusun untuk kegiatan-kegiatan gereja Tuhan. Kami belum tahu pasti Tuhan kapan kami akan memiliki kesempatan untuk beribadah kembali di gedung gereja. Tetapi kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya untuk para majelis, juga mungkin para pengurus komisi yang sudah merencanakan segala sesuatunya, mereka akan menyiapkan segala sesuatu Tuhan, jikalau pada saatnya nanti Tuhan izinkan kami boleh berbakti kembali di gedung gereja, biarlah kami boleh melakukannya dengan penuh ucapan syukur, dan kami mengikuti segala petunjuk, segala hal yang harus kami lakukan, karena mungkin sudah tidak sama lagi dengan apa yang pernah kami lakukan sebelumnya ketika kami kebaktian di gedung gereja. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah negeri kami. Kami berdoa untuk vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan oleh pemerintah negara kami dan juga mungkin di banyak negara lain di seluruh dunia. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan meskipun mungkin vaksin ini lebih cepat dari yang seharusnya, vaksin ini yang seharusnya melalui penelitian yang cukup lama tetapi harus dipercepat. Tapi Tuhan, mohon penyertaan Tuhan supaya vaksin ini boleh efektif dan penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Kami sungguh mau serahkan dalam tangan Tuhan khususnya untuk hal ini. Dan kami menyerahkan untuk pemerintah negara kami supaya para pemimpin kami sungguh memiliki hikmat dan bijaksana di dalam memberikan ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan bagi seluruh masyarakat negeri kami. Dan ajar kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kami boleh dengan rendah hati, kami mematuhi apa yang pemerintah kami sudah tetapkan. Tuhan tolong setiap bagian dari bangsa ini boleh menjalankan bagian masing-masing sebagai warga negara dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Tuhan yang akan menolong setiap jemaat-Mu Tuhan, mungkin yang sedang ada di dalam sakit penyakit, mungkin ada yang di dalam kesusahan atau mungkin di dalam beban hidup. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin dan menyertai setiap hal yang harus mereka hadapi. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang sakit, memberikan penghiburan. Tuhan yang akan menolong mereka untuk menghadapi masalah-masalah. Dan biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan boleh ingat bahwa Tuhan ada selalu beserta dengan kami. Dan biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini jemaat dipersilahkan untuk menaikkan pokok doa pribadi masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh membawa syafaat kami ke hadapan Tuhan. Pimpin dan sertai setiap kami, supaya kami boleh diingatkan selalu untuk membawa doa kami dan syafaat kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan sebuah saluran YouTube yang memuat sebuah wawancara dengan salah seorang presenter ternama dari sebuah acara pencarian bakat di Indonesia. Dan satu pelajaran yang berharga yang boleh saya ambil dari video yang saya lihat ini adalah The Art of Letting Go, atau sebuah seni untuk merelakan atau melepaskan.
Saudara, di tahun 2020 yang lalu, ini konteksnya mungkin tidak sama persis yang dengan video yang ada di saluran video YouTube itu ya. Tetapi di tahun 2020 yang lalu ada banyak orang yang meninggal. Ya. Meninggal baik khususnya karena COVID-19 atau mungkin juga bukan karena penyakit COVID-19, tapi karena penyakit yang lain. Dan orang-orang ini mungkin adalah orang-orang yang kita kasihi, mungkin adalah orang-orang yang kita kenal, mungkin sahabat kita, mungkin anggota keluarga kita. Dan tentunya kehilangan seseorang di masa COVID-19 itu juga merupakan satu hal yang tidak biasa ya, karena ketika kita harus kehilangan seseorang yang kita kasihi, meskipun bukan karena COVID-19, maka kita mungkin tidak bisa mengadakan acara di rumah duka sebagaimana kalau sedang tidak ada pandemi. Ya, saya sendiri mengalami hal itu karena papa saya juga pulang ke surga di tahun 2020 yang lalu. Sebuah hal yang tentunya menjadi satu kesedihan tersendiri bagi setiap kita. Tapi biarlah kita selalu ingat dan percaya bahwa Tuhan memegang tangan kita. Tuhan selalu ada dekat dengan kita, dan biarlah menjadi satu komitmen dari kita ketika kita akan menyanyikan lagu ini sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Titus Lim. Kita boleh punya satu komitmen untuk selalu dekat dengan Tuhan, mengikut Tuhan dengan tiada jemu. Kita akan nyanyikan lagu ini, Pegang Tanganku. Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini akhirnya kita boleh bersama-sama memasuki tahun yang baru. Dan bersyukur kepada Tuhan, di tahun yang baru ini kita boleh mengawalinya dengan datang kepada Tuhan melalui ibadah secara online. Izinkan saya atas nama keluarga, majelis, rohaniwan,
menyampaikan selamat tahun baru kepada jemaat sekalian. Kiranya Tuhan akan terus menuntun, menyertai dan memberkati kita di dalam tahun yang baru ini. Dan dalam kesempatan ini tentu kita juga ingin berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menjalani hidup yang lebih baik, hidup yang lebih bijak, hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan, dan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ibadah kita hari ini dilaksanakan secara online. Kita tidak lagi bisa bersama seperti tahun-tahun yang lalu. Kita mengawali tahun yang baru dengan datang di rumah Tuhan, lalu kita mengakhiri ibadah kita dengan rasa syukur. Kita boleh mengadakan perjamuan kasih atau persekutuan dan juga perjamuan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun tanpa semuanya itu bukan harus mengurangi sukacita kita, rasa syukur kita kepada Tuhan untuk kita boleh ada di tahun yang baru ini. Oleh karena itu, sebelum kita lebih lanjut menjalani hari kita di tahun yang baru, satu hal yang kita percaya, Dia Sang Immanuel, Dia yang sudah datang. Dialah yang sudah memimpin kita sampai hari ini. Dan kepada Sang Immanuel itu, kita berdoa memohon untuk menuntun kita di tahun yang baru ini. Mari kita bersama berdoa. Dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami bersama-sama memasuki tahun yang baru. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong melewati hampir 1 tahun di masa pandemik, di tengah segala pergumulan kesulitan, di tengah segala hal yang terjadi, dan saat ini kami boleh ada di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh, menjalani hari-hari kami di tahun yang baru, hari ini kami ingin datang kepadamu, ingin membaca, merenungkan, belajar kebenaran firman-Mu yang kiranya menuntun, menolong kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Allah Roh Kudus yang menerangi hati, pikiran, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti. Dengarlah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 bagian firman akan kita baca. Yang pertama dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7, ayat 10 sampai 14. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang kedua dari Injil Matius pasal pertama, ayatnya 21 sampai ayatnya yang ke-23. Matius pasal pertama, ayat 21 sampai dengan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sampai dengan hari ini topik yang masih sering disebut dan relevan adalah masalah dampak dari COVID-19 atau dampak pandemi virus corona. Dan bukankah karena dampak ini pula maka rangkaian ibadah Natal baik gereja kita maupun di banyak gereja diadakan secara online. Demikian pula sampai dengan hari ini di dalam ibadah buka tahun, kita pun masih bersama-sama melakukannya secara online. Tentu semuanya ini adalah demi kebaikan, demi keamanan karena masalah pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri salah satu yang membuat semuanya ini adalah adanya perasaan takut untuk terpapar virus corona ini, bukan? Ketakutan ini adalah sesuatu yang wajar. Ketakutan ini bukan hanya yang kita miliki dan terjadi dalam kehidupan kita, tapi inilah yang dihadapi oleh dunia. Inilah yang kita alami bersama. Dan saya rasa salah satu bukan hanya karena virus, tetapi situasi dampak yang terjadi karena virus ini, inilah yang membuat kita takut. Kita takut tatkala kita hendak memasuki tahun yang baru ini. Bagaimana dampak dari pandemik ini? Dampak yang sudah menghantam segala sisi kehidupan kita. Apakah kita di tahun yang baru ini akan tetap bisa bekerja? Apakah kita akan tetap punya penghasilan yang cukup untuk kehidupan kita? Apakah usaha pekerjaan kita akan berjalan dengan baik dan lancar? Apakah studi kita, masa depan kita, kehidupan keluarga kita, dan masih banyak sekali yang kita pikirkan tentang hal-hal khususnya ketika kita memasuki tahun yang baru ini. Dengan pengalaman perjalanan hidup yang sudah begitu porak-poranda di tahun 2020 ini. Saya rasa tatkala kita bicara rasa takut, siapa hari ini yang tidak punya rasa takut? Bapak Ibu punya takut? Saya pun juga punya rasa takut. Rasa takut tidak pandang usia, tidak pandang status, tidak pandang golongan, ras, agama. Tapi rasa takut setiap orang bisa punya kadar yang berbeda. Dalam kondisi keadaan yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi saya mengatakan saya juga punya rasa takut. Saya pernah satu kali pelayanan di luar kota. Saya diinapkan di satu rumah milik jemaat dan rumah itu cukup besar. Di sana segala fasilitas tersedia. Mulai dari kamar yang bagus, kemudian dapur dengan segala isi makanan, minuman, lalu kemudian alat-alat olahraga, ada home theaternya, semua tersedia Bapak Ibu. Hanya saja di rumah itu jujur saya sendirian, tidak ada anggota keluarga lain karena itu memang rumah kosong yang dipinjamkan kalau ada tamu gereja. Semua tersedia, semua ada. Hanya satu yang tidak ada, orang lain sudah tidak ada, keluarganya tidak ada. Kalau itu rumah sendiri saya bisa paham, ini rumah jemaat, ini rumah orang lain. Sekalipun sistem keamanannya one gate, satu pintu saja. Rumah ini jelas terjaga. Tapi jujur saja di rumah yang besar itu, tatkala sendirian, juga ada perasaan was-was. Karena saya tidak kenal lingkungan, tidak tahu lingkungannya. Makan ada, semua tersedia, acara televisi kalau mau nonton semua ada. Hanya perasaan was-was, ada kekhawatiran. Terlebih rumah yang begitu besar itu. Ternyata cuman ada saya dipegangi kunci pintu utama saja. Kamar-kamar tidak ada kunci. Itu pengalaman saya. Di mana saya merasa bahwa hari itu betul-betul ada kekhawatiran, ada perasaan takut. Saya ingat pada waktu malam tidak istirahat,
Saya merasa kurang nyaman dengan kamar yang tidak ada kunci itu. Apa yang di benak saya? Karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Maka saya pikir saya handle pintu itu, saya kasih ikat pinggang saya ikat ke gantungan baju supaya kalau orang luar ada yang masuk mau membuka akan kesulitan. Tapi rupanya ikat pinggang saya kurang 5 cm. Sehingga tidak bisa mencapainya, akhirnya tidak berguna. Lalu apa yang saya pikirkan? Di situ cuma ada satu kursi, ada tas koper saya. Saya taruh di dekat pintu. Kalau sampai ada orang masuk, minimal koper saya ambruk duluan sama kursinya itu. Dan saya tahu ada orang masuk. Saya tahu malam di tempat yang semua serba tersedia. Tapi pikiran hati ini merasa tidak nyaman. Tapi kemudian saya berpikir, boleh tidak ada siapa-siapa dan hanya seorang diri. Tapi malam itu harus saya lewati. Dan besok harus bangun pagi untuk sebuah pelayanan. Yang saya tahu adalah bahwa saya tidak seorang diri. Saya bersama dengan Tuhan. Itu yang baru membuat saya nyaman, tenang melewati malam itu. Bapak Ibu mungkin ada pengalaman-pengalaman takut yang lain bukan? Apalagi kita yang hidup saat ini di tengah-tengah bangsa Indonesia. Rasa takut bukan lagi sesuatu yang asing, bahkan menjadi satu makanan setiap hari bukan? Kita berpikir tentang radikalisme, kita berpikir tentang masalah SARA, kerusuhan, masalah-masalah yang terjadi karena masalah ekonomi, bencana alam, jaminan keselamatan pekerjaan, dan masih banyak hal kalau kita mau sebutkan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada rasa takut yang masih dalam nalar. Ada rasa takut yang boleh kita katakan itu benar. Tapi ada rasa takut yang justru menunjukkan ketidakbenaran. Yang justru seringkali menunjukkan bahwa kita bukan orang yang beriman. Rasa takut kita terkadang justru menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di pihak yang lain, ada orang Kristen yang mengatakan, saya tidak takut. Saya tidak punya rasa takut. Tatkala dirinya menyebut diri Kristen, justru mengatakan saya tidak punya rasa takut pada saat melakukan hal-hal yang tidak benar Bapak Ibu. Sebagai contoh, ada orang yang melanggar peraturan lampu lalu lintas. Orang ini bisa berkata saya tidak takut asal polisi tidak melihat saya. Yang lain berkata tidak apa-apa kalau punya teman fair. Asal tidak ketahuan orang lain. Atau yang lain, ada yang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah celakanya ini selalu saja terjadi. Kisah ini selalu saja menjadi sebuah cerita ketika selesai reuni. Baik itu selesai libur panjang Natal maupun Lebaran atau libur-libur yang lain. Reuni waktu SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Jarang ya kita ada reuni teman TK begitu. Mungkin sudah lupa semua. Tapi seringkali orang berkata enggak apa-apa asal keluarga enggak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Anak-anak kita juga yang masih sekolah kuliah. Seringkali nyontek, tidak jujur dan berkata enggak apa-apa asal dosen dan guru juga tidak tahu, tidak mengerti. Lebih-lebih kalau ditegur jawabnya adalah ya karena sekolah mahal, kuliah bayarnya mahal. Jadi kesannya adalah mencontek itu tidak jadi soal. Atau tatkala kita melakukan hal yang tidak benar, tidak kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sering orang berkata tidak apa-apa asal orang lain tidak tahu.
teman gereja tidak mengerti, majelis tidak tahu, hamba Tuhan tidak mengerti. Tidak jadi soal. Bekerja tatkala tidak jujur, tatkala tidak benar. Seringkali yang di benak pikirannya asal atasan, asal teman tidak tahu, tidak jadi soal. Saudara, kalau ini yang terjadi dalam diri orang percaya, pertanyaannya adalah, apakah dia sadar kalau dia mengatakan Allah beserta dengannya, lalu kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar seperti ini? Betapa memprihatinkan, seolah-olah Allah tidak tahu, seolah-olah Allah tidak ada. Saudara, ini memprihatinkan kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Tatkala kita sadar, kita mengklaim bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Tapi di pihak lain, kita justru melakukan hal yang tidak benar. Melakukan sesuatu yang seolah-olah Allah tidak beserta dengan kita. Satu sisi menunjukkan bahwa kita seakan-akan hidup tidak percaya ada Allah Immanuel, tapi di pihak lain kita seringkali menunjukkan kehidupan, kita juga tidak sadar bahwa Allah itu adalah Sang Immanuel, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel bukan sesuatu seperti kalimat mandraguna, kalimat-kalimat yang sakti, yang ketika kita berkata Immanuel, lalu dengan sendirinya Allah beserta dengan kita, secara otomatis Allah menyertai kita. Kalimat ini bukan sekedar seperti kalimat tukang sulap yang mengatakan simsalabim, maka di topinya keluar kelinci, keluar merpati, keluar bunga. Kalimat yang sama juga seringkali kita pikirkan tatkala kita berkata Immanuel, maka dengan sendirinya Allah pasti menyertai, pasti bersama. Sementara di dalam kehidupan kita tidak pernah menunjukkan satu kehidupan yang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa menyedihkan bukan? Ada orang-orang yang mengklaim sebagai orang percaya tentang Immanuel, tetapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Di pihak lain, menyadari Immanuel tetapi justru tidak menunjukkan satu kehidupan kesaksian yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang menjadi masalah karena pemahaman yang salah. Menganggap bahwa Tuhan tetap berserta kita sekalipun ada hal yang jelas-jelas salah, jelas-jelas tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sebaliknya, kita sering mendengar tentang Immanuel, namun hari demi hari yang kita lewati sepanjang hidup kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, bahkan menunjukkan bahwa seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Lalu apa arti Immanuel bagi kita? Yang pertama, merupakan peringatan atau teguran dari Tuhan. Sudah yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama merupakan peringatan atau teguran dari Tuhan. Janji tentang Immanuel pertama kali disampaikan kepada Raja Yehuda, yaitu Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja atau ayah dari Raja Hizkia. Dan Alkitab mengatakan Raja Ahaz adalah raja yang tidak takut kepada Tuhan. Saudara, dalam bagian yang tadi kita baca dikisahkan bahwa Raja Ahaz dia sedang berhadapan dengan Raja Israel yang bersekutu dengan bangsa Aram, yang hendak menyerbu Raja Ahaz, yang hendak menyerbu bangsa Yehuda. Jelas dalam kondisi ini, sesungguhnya Raja Ahaz sangat takut dan gentar. Melihat kemampuannya, melihat musuh yang akan dihadapinya. Nah, di tengah rasa takut dan gentar sedemikian rupa itu, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menjumpai Raja Ahaz.
menyampaikan satu janji yang sebetulnya adalah satu janji pertolongan Tuhan. Namun bagaimana reaksi dari Raja Ahaz tersebut? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Ahaz mendengar janji ini, Raja Ahaz justru berkata sebaliknya. Dia bukannya menyambut satu kabar baik ini, tetapi Raja Ahaz justru meragukan tentang janji Allah dan kemampuan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang keempat kalau kita membaca dari pasal yang ke-7. Yesaya berkata, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Saudara, di tengah ketakutan Raja Ahaz, Allah menjanjikan pertolongan. Tetapi sekali lagi Ahaz justru mencari pertolongan dari bangsa lain. Dia tidak berbalik kepada Tuhan. Dia tidak menyambut akan janji Tuhan, tetapi dia justru mencari pertolongan kepada bangsa lain. Itu sebabnya kemudian di ayat yang ke-14 tadi kita membaca, Yesaya mengatakan dan menubuatkan bahwa sebuah tanda, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan tanda kepadamu. Suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Saudara, atas ketakutannya itu, Allah sudah memberikan janji, Allah akan memberikan tanda. Bahkan Yesaya berkata, minta tanda kepada Tuhan. Tapi seakan-akan di sana kita melihat Raja Ahaz tidak mau meminta tanda, takut mencobai Tuhan. Saudara, sesungguhnya Ahaz bukan takut mencobai Tuhan. Ini bukan sebuah kalimat kerendahan hati. Tapi ini adalah satu pernyataan yang sesungguhnya Ahaz tidak percaya kepada janji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kita melihat karena ketidakpercayaannya ini, maka Yesaya menegur dengan keras di ayat yang 13. Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang lain sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Apa kaitannya? Yesaya menegur, ingin memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah selama ini sudah menyertai perjalanan hidup dari Daud. Allah menyertai keturunannya. Allah menyatakan kehendaknya, menyatakan kuasanya. Tapi di sini disebutkan engkau Ahaz, engkau keturunan Daud, engkau tidak menaruh percaya kepada Allah yang setia, Allah yang sudah menuntun, menyertai, memberkati raja besar Daud itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguran ini merupakan teguran yang keras. Bahwa kalau Allah mengingat Raja Daud, Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah ingin melakukan hal yang sama kepada Raja Ahaz. Tetapi karena ketidakpercayaannya, maka disinilah teguran itu disampaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sesungguhnya kalau kita melihat di sini, Raja Ahaz bukanlah raja yang layak. Raja yang patut untuk mendapatkan pertolongan Allah. Mengapa? Karena tadi saya mengatakan dia adalah seorang raja yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia adalah seorang yang tidak takut kepada Tuhan. Tapi Allah berkasih karunia di tengah ketakutan Raja Ahaz. Di tengah pergumulan menghadapi bangsa yang akan menghancurkan hidupnya. Bukannya menyambut dengan baik. Bukannya menerima hal itu dengan baik. Tetapi justru dia mempertanyakan, dia meragukan Allah, Sang Immanuel itu. Sampai Allah sendiri memberikan satu tanda tentang hadirnya Sang Immanuel itu. Sudah yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah sama dengan kita? Sesungguhnya atas hal apa? Tak ada satupun yang membuat kita layak bukan untuk mendapatkan Immanuel itu. Tapi janji itu diberikan, janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Bahwa Immanuel itu datang di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketakutan
dari Raja Ahaz rupanya lebih besar daripada janji penyertaan Tuhan. Dan bukankah ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita? Di tengah segala pergumulan, di tengah rasa takut, di tengah ketidakberdayaan hidup kita, seringkali ini mengalahkan kita. Untuk kita boleh percaya Dia Sang Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel menjadi sebuah teguran bagi kita yang tidak percaya, yang meragukan janjinya, yang meragukan kuasanya, yang justru melihat masalah hidup yang jauh lebih besar daripada kuasa daripada Allah sendiri. Yang kedua, Immanuel berarti satu penghiburan besar dari Tuhan. Satu penghiburan besar dari Tuhan. Dari bacaan Injil Matius yang tadi kita baca, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji tentang Immanuel itu telah tergenapi. Tatkala malaikat Gabriel menyampaikan kabar tentang hadirnya Immanuel ini kepada Yusuf dan Maria, maka disinilah kita melihat sebuah penggenapan janji. Setelah Allah tidak berkata-kata kepada manusia selama kurang lebih 400 tahun. Allah berdiam diri, Allah absen terhadap umatnya karena keberdosaannya. Dan hari itu, tatkala malaikat menyampaikan kabar baik ini, maka tergenapilah janji Allah ini. Dan di situ kembali babak baru telah dimulai setelah Allah absen selama kurang lebih 400 tahun membiarkan umatnya berjalan di dalam kehidupan karena dosa mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang indah ketika dikatakan akan lahir dari seorang perawan. Seorang anak yang akan diberi nama Immanuel, yang berarti bahwa Allah akan menyertai umatnya. Satu janji yang indah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa inkarnasi Allah menjadi manusia menjadi nyata. Allah bukan hanya tinggal jauh di sana, tapi Allah sekarang hadir menjadi Immanuel, tinggal hidup bersama dengan umatnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tepat sekali seperti Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Tatkala dikatakan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus Sang Immanuel itu, Dia datang menjadi manusia, Dia mengosongkan dirinya, Dia hidup di tengah-tengah umat manusia, Dia ikut menderita, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dan di sini sekali lagi, tatkala Dia menjadi manusia, Dia tahu betul bagaimana penderitaan kehidupan umat manusia itu. Yang membedakan adalah Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan Dia adalah Allah yang turut dan pernah merasakannya sehingga Dia tahu bagaimana menolong dan menyelamatkan umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Sang Immanuel itu pula lah yang mendamaikan umatnya yang jatuh dalam dosa. Menggandeng tangan Allah, menggandeng tangan manusia, mendamaikannya. Dan Dialah Immanuel itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kondisi kehidupan kita pun sama. Sama dengan Raja Ahaz. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak berkenan, bukan? Orang-orang yang memberontak kepada Allah. Orang-orang yang tidak layak untuk dikasihani. Tapi Allah berkenan berkasih karunia. Allah menggenapi janjinya. Allah memberikan anak yang tunggal untuk menjadi penebus hidup kita. Dan Dialah Immanuel itu yang sekarang bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kapan Allah menyertai saudara dan saya? Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Satu penyertaan yang begitu indah bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah dalam kehidupan kita seharusnya mengubah cara hidup kita. Cara kita menjalani hidup ini, kalau Allah menyertai kita. Ini berarti jangan sampai segala aktivitas hidup kita seolah-olah tidak ada Allah. Jangan sampai kita menganggap bahwa Allah tidak bersama dengan kita.
tatkala kita menjalani hidup aktivitas kita. Oleh karena apa? Kesadaran ini menolong kita untuk tidak melakukan hal yang tidak benar, bukan? Kalau kita tahu bahwa Allah beserta kita, maka kita akan hidup benar, hidup melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita tahu Allah itu adalah Immanuel, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mestinya inilah yang akan mempengaruhi kehidupan kita di tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita tidak berjalan seorang diri, kita tidak menghadapi sendirian, kita tidak ditinggalkan sendirian. Sebab Dia yang sudah hadir itu, Dialah yang menyertai kehidupan kita di tengah pergumulan ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Dia Sang Immanuel seharusnya bukan sekedar menjadi satu slogan yang ingin selalu kita katakan, God for me atau God for us. Allah yang sudah menyertai kita, Allah yang bersama dengan kita, tapi harusnya hidup kita yang sudah dituntun, sudah disertai, harusnya menjadi satu kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Sekarang, Dia Sang Immanuel yang sudah datang kita peringati pada waktu Natal, yang sudah memimpin kita sampai di tahun yang baru ini. Biarlah kiranya Sang Immanuel yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Sekalipun tidak seorang yang tahu seperti apa dan bagaimana. Tapi satu hal yang kita tahu, Immanuel tidak pernah berubah. Immanuel sudah hadir dan Immanuel lah yang menuntun langkah hidup kita. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Apa yang menjadi doa kita hari ini? Apa yang menjadi harapan kita di tahun yang baru ini? Saya ingin mengajak jemaat sekalian. Di hari pertama kita beribadah. Sebelum melangkah lebih jauh. Sebelum kita melakukan lebih banyak hal di tengah ketidakmengertian. Kita bersama berdoa. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Mari dengan sikap berdoa. Taruhlah tangan kanan Bapak Ibu di dada. Kita berdoa. Kita mohon belas kasihannya. Kita mohon tuntunannya. Untuk memasuki tahun yang baru. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa Bapak Ibu di awal tahun ini. Apa yang menjadi harapan? Apa yang menjadi permohonan? Apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu Saudara sekalian? Namun di waktu ini saya ingin mengajak kita menenangkan diri sejenak. Tatkala tangan kita taruh di dada, secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan di tengah rasa gentar takut kita di tahun yang baru ini. Dengan satu harapan, dengan satu keyakinan, Immanuel akan menuntun dan menyertai langkah hidup kita. Kita tenangkan hati sejenak, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami pribadi lepas pribadi datang kepadamu. Di hari pertama di tahun yang baru, kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin mohon ampun kalau selama ini
kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami tidak percaya kepada Dikau Sang Immanuel. Sekarang Tuhan, dalam kesempatan ini, di hari yang baru, kami ingin kembali datang padamu. Dengan penuh kesadaran melalui perenungan firman, bahwa Engkau adalah Sang Immanuel. Biarlah ini mewarnai hidup kami, untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Menolong langkah hidup kami di tengah segala pergumulan, bahwa kami tidak berjalan seorang diri, kami ada bersama denganmu. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup lebih berkenan kepadamu, melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami bawa dalam Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami di tahun yang baru, di hari-hari yang akan kami lewati. Hidup bersama dengan Immanuel. Tuhan berserta dengan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, penebus kami yang hidup, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kita renungkan tentang Immanuel, yang terus akan kita ingat di dalam kita memasuki tahun baru, menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Immanuel. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Titus Lim yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat sekalian, hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara, memasukkan dalam amplop, lalu mengirimkan ke gereja saat ada kesempatan di hari dan jam kerja, kemudian dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA Gereja Kristen Kalampudus Yogyakarta, atau dengan melakukan scan QR Code dengan aplikasi pembayaran yang mendukung pembayaran melalui scan QR Code. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu Pimpin Aku. Kita nyanyikan 3 bait berturut-turut. Pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di surga. Bait yang kedua. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekat, ku tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di Bait yang ketiga, Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di surga, air mataku terharu.
bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan pada kami sekali lagi untuk memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja kami dan juga di tempat-tempat di mana Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian buka tahun kita hari ini dengan menyanyikan doksologi, dan setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dan terus memohon tuntunan penyertaan untuk kehidupan kita bersama dengan Immanuel. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, doa teduh. Berikut saya akan menyampaikan warta jemaat untuk kebaktian umum di hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 tetap diadakan secara online di saluran YouTube GKKK Jogja. Jemaat dapat mengikutinya. Demikian warta jemaat. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.